Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Barul Muharram. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas tentang penyandang disabilitas. Nah, sebelum kita mengawali, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita di hari yang berbahagia ini mendapatkan anugerah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ibu-ibu, gimana kabarnya pada hari yang berbahagia ini? Saya yakin pasti dalam keadaan sehat. Insya Allah pasti dalam keadaan sehat. Baik, ibu-ibu, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana perlindungan terhadap anak. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan penyandang disabilitas. Nah, kita perlu tahu dulu ini, apa itu penyandang disabilitas. Ibu-ibu, penyandang disabilitas merupakan keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun orang yang mengalami keterbatasan, baik secara fisiknya, baik secara intelektualnya, ataupun secara mentalnya. Nah, ini adalah keterbatasan sehingga mereka disebut dengan disabilitas. Mereka banyak di lingkungan kita, maka oleh karena itu kita tidak perlu risau, kita tidak perlu apatis. Maka yang kita butuhkan adalah bagaimana memahami penyandang disabilitas tersebut dan bagaimana kita melayani, memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang mengalami penyandang disabilitas. Ibu-ibu, bagaimana manusia lumrah? Tentu saja mereka, orang-orang yang mengalami disabilitas, juga memiliki hak-haknya. Nah, di antara hak-hak tersebut adalah yang pertama, mereka memiliki hak hidup. Sama seperti kita ya, mereka memiliki hak hidup. Jadi tidak boleh kita membunuh ya, ataupun berusaha meracun dan seterusnya, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka memiliki hak hidup. Yang kedua, mereka memiliki hak untuk tidak dicerca atau bebas dari cercaan. Nah, kita sering melihat dari kehidupan masyarakat, mereka yang mengalami kekurangan, keterbatasan, sering mendapatkan cercaan, hinaan. Nah, padahal mereka tidak boleh mendapatkan hal itu. Kenapa? Dengan keterbatasan fisik mereka, ataupun keterbatasan mental mereka, ataupun dengan keterbatasan intelektual mereka, maka tentu saja hal ini sudah cukup untuk mereka alami. Jangan lagi kita bebankan dengan cercaan, hinaan, dan seterusnya. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi, ya, mendapatkan bantuan hukum, kemudian bersekolah, ya, walaupun mereka punya sekolah yang disediakan, misalnya SLB, ya, sekolah luar biasa yang dikhususkan kepada mereka yang menyandang disabilitas. Kemudian bekerja, hidup sehat, ya, beribadah, berolahraga, kemudian bebas dari kekerasan, eksploitasi. Banyak sekali kita melihat di kehidupan kita sehari-hari, mereka yang menyandang disabilitas dimanfaatkan untuk eksploitasi, baik secara ekonomi ataupun secara tenaga, tapi kebanyakan tentang ekonomi. Kenapa? Agar mengundang rasa kasihan dari orang lain untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang penyandang disabilitas. Padahal kebanyakan mereka dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka yang menyandang disabilitas mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan hak yang lebih daripada yang sebenarnya kita dapatkan. Kemudian tidak dikucilkan, kemudian diperlakukan sama dengan orang lain. Tetapi harus kita ingat, memperlakukan sama dengan orang lain bukan berarti kita menyamakan semuanya, fasilitasnya kita sesuaikan dengan seperti orang lain, tidak. Tetapi mereka yang disabilitas kita berikan pelayanan menyamakan orang lain, artinya dia memiliki hak. Misal
mereka perlu modul transportasi, mereka berhak. Cuman kita berikan mereka lebih, yaitu ada jalur disabilitas. Mereka tempat wudhu untuk berwudhu, ada tempat khusus untuk disabilitas. Nah, ini adalah standar-standar yang harus mereka dapatkan. Kemudian ada jenis-jenis disabilitas. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama ada jenis disabilitas fisik ya, baik daripada kakinya yang dari sejak lahir sudah tidak ada, tangan dan seterusnya. Kemudian ada yang seperti disabilitas tuna rungu ya, tuna wicara ataupun tuna netra ya. Kemudian ada disabilitas mental. Nah, misalnya apa? Dia hiperaktif ya, kemana-mana, ataupun dia memiliki sifat yang ceroboh. Nah, ini juga termasuk dalam bagian dari hiperaktif. Kemudian disabilitas intelektual atau Down syndrome. Nah, banyak sekali kita melihat ada di lingkungan masyarakat kita yang mengalami disabilitas Down syndrome. Kemudian ada tingkatan-tingkatan disabilitas ini, ibu-ibu. Yang pertama ada disabilitas yang berat, kemudian ada yang sedang dan ada yang ringan. Nah, disabilitas berat yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Ini adalah disabilitas berat. Artinya dia tidak memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan hal-hal yang seperti manusia biasa. Misalnya katakanlah mereka yang lumpuh dari sejak lahir, sehingga mereka tidak sanggup bergerak, tidak sanggup untuk duduk, tidak sanggup untuk berdiri, berolahraga dan seterusnya. Maka oleh karena itu perlu bantuan kita sebagai pengasuh, perlu bantuan kita sebagai keluarga, perlu bantuan kita sebagai masyarakat, perlu bantuan kita sebagai instansi pemerintah untuk membantu meringankan beban mereka yang dialami oleh disabilitas berat. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita barusan sudah membahas tentang disabilitas berat. Nah, oleh karena itu, bagaimana pelayanan bagi mereka penyandang disabilitas berat di lingkungan keluarga kita? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kita tidak perlu memberikan makanan yang mahal, makanan yang mewah, ataupun yang makanan yang luar biasa. Kita cukup memberikan asalkan makanan itu ada 4 sehat dan 5 sempurna. Ini sudah cukup ya. Kemudian memandikannya sehari 2 kali ya. Kemudian membersihkan diri, kemudian menggantikan pakaiannya, menggantikan spraynya dan seterusnya ya. Kemudian mengajak bicara, memberikan pelayanan baik secara komunikasi ya, mendengarkan, tidak menyalahkan dan tidak membesar-besarkan masalah ya, memberikan obat sesuai dengan kebutuhan ya, memberikan kesempatan untuk bermain, berolahraga, menjaga dari kekerasan, eksploitasi terhadap mereka. Ini adalah tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai keluarga. Nah, perhatian kita dengan komunikasi ya, dengan pelayanan ya, baik secara makanan, secara kesehatan ya, bersih-bersih, dan menjauhkan penyandang disabilitas daripada kekerasan dan eksploitasi. Nah, ketika berada dalam rumah tangga, maka juga harus dilihat perabot-perabot rumah tangganya harus bisa dijangkau oleh disabilitas. Nah, misalnya katakanlah penataan ruang harus bisa dijangkau. Misalnya penempatan remote televisi harus berada di dekat penyandang disabilitas. Artinya tidak perlu disabilitas itu ketika kita terkadang punya keperluan yang lain, tidak perlu harus bersusah payah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, cukup berada di dekatnya. Baik, kemudian adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Nah, ibu-ibu, kita melihat
bahwa kondisi yang dialami disabilitas ini, mereka tentu saja membutuhkan penyegaran, kesehatan, ya. Terutama ventilasi rumah itu harus berstandar sehat. Nah, oleh karena itu jangan kita mengunci, ya, ataupun jangan kita memborgol, mengkerengkeng, ya, ataupun mengurung mereka yang menyandang disabilitas. Justru ini akan berakibat kepada mereka cenderung untuk lebih agresif, ya, mental mereka akan bertambah jatuh. Mereka sering pemarah. Kenapa? Karena mereka diperlakukan tidak seperti seharusnya. Nah, ibu-ibu, kita sudah mempelajari tentang bagaimana disabilitas dan bagaimana perlakuan kita selaku keluarga. Nah, juga ada perlakuan yang harus diberikan oleh masyarakat lingkungan sekitar. Bagaimana kita sebagai masyarakat? Nah, kita selaku masyarakat harus membantu meringankan mereka yang menyandang disabilitas. Contohnya, seperti yang sudah kita contohkan tadi, misalnya di tempat wudhu harus dibangun tempat yang bisa dipergunakan oleh disabilitas. Mereka tempat yang menggunakan jamban harus bisa digunakan oleh disabilitas. Mereka yang menggunakan moda transportasi bisa dilakukan diakses oleh disabilitas. Nah, ini perlu supaya apa? Sebagai kita masyarakat ikut peduli kepada mereka yang menyandang disabilitas. Nah, kemudian bagaimana kita berada di lingkungan pemerintah? Nah, kita sebagai lingkungan pemerintah harus ada peraturan-peraturan yang bagaimana peraturan tersebut bisa memihak kepada penyandang disabilitas. Artinya kita memberikan ruang-ruang baik dalam dunia peraturan tenaga kerjaan, ya, kemudian bagaimana dalam mode-mode penggunaan transportasi, ya, penggunaan jalan dan seterusnya, pendidikan dan seterusnya. Ini kita harus memihak kepada penyandang disabilitas. Nah, kemudian ibu-ibu, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Artinya dengan keberagaman ini maka perlu kita bersyukur. Kemudian penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Kemudian penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Kenapa? Karena mereka tidak meminta, mereka tunanetra, mereka tidak meminta agar mata mereka tidak bisa melihat. Nah, justru mereka terbeban dengan keadaan seperti itu, maka oleh karena itu kita harus memberikan pelayanan yang lebih kepada mereka agar mereka bisa menerima dan menganggap bahwa hal tersebut adalah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita jadikan sebagai bahan pelajaran untuk kita bersama dan juga amal ibadah untuk kita, bagaimana kita manfaatkan kesempatan-kesempatan untuk terus memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Demikian ibu-ibu, pembahasan kita tentang penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas itu secara fisiknya, secara mentalnya, secara intelektualnya, ataupun berdisabilitas itu yang kategorinya berat ataupun ringan ataupun sedang. Nah, dan bagaimana perlakuan kita sebagai keluarga, masyarakat, nah ini perlu dipahami dan perlu kita pelajari bersama dan perlu kita membatasi daripada hal-hal yang berakibat kepada kekerasan dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Demikian ibu-ibu, pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.